Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi kemarin, masih mengenai strategi bauran pemasaran. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan tujuan promosi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan bauran pemasaran atau marketing mix. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, apa itu promotion? Jadi, menurut Ciptono pada tahun 2008, promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi maksudnya itu di sini promosi itu bentuk komunikasi kegiatan pemasaran di mana sebuah perusahaan itu memberikan informasi, membujuk, dan mengingatkan target pasarnya tentang produk yang dikeluarkannya. Sekarang kita masuk ke tujuan promosi. Nah, tujuan promosi itu ada 3 nih. Yang pertama, informing, yaitu memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada calon pembeli tentang barang atau produk yang akan ditawarkan. Nah, informasi yang diberikan itu bisa berupa produk yang dijual, maksudnya produk apa nih kira-kira yang akan dijual. Lalu manfaat dan kualitas yang diberikan produk ini tuh apa aja. Nah, kemudian ada harga produknya berapa, terus siapa penjualnya, misalnya dari perusahaan mana atau brandnya itu apa. Nah, lalu memperoleh produknya dari mana, kira-kira si pembeli bisa mendapatkan produk ini tuh di mana gitu. Lalu yang kedua ada persuading. Nah, persuading ini yaitu membujuk calon konsumen agar mereka mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, persuading ini dilakukan untuk mengubah persepsi pelanggan terhadap suatu produk. Terus juga persuading ini dilakukan untuk mendorong pembeli supaya mereka mau membeli produk itu di saat itu juga tuh. Nah, yang ketiga di sini ada reminding, yaitu mengingatkan konsumen tentang adanya barang tertentu yang dibuat dan dijual perusahaan tertentu di tempat tertentu dengan harga yang tertentu pula gitu. Oke, nah di sini selanjutnya ada bauran promosi. Bauran promosi itu merupakan bentuk promosi yang paling efektif untuk dilakukan. Nah, bauran promosi ini terdiri atas 5 nih, yaitu ada periklanan, promosi penjualan pribadi, publisitas, dan direct marketing. Nah, yang pertama di sini ada periklanan atau advertising. Nah, jadi periklanan itu atau iklan merupakan pesan tentang manfaat suatu produk atau kebijaksanaan pemasaran yang disampaikan kepada pelanggan dan calon pembeli. Nah, periklanan itu dapat dilakukan oleh perusahaan lewat mana aja, bisa dari surat kabar, majalah, televisi, radio, dan lain-lain. Nah, iklan ini bisa dibuat juga dalam bentuk poster yang nantinya akan dipasang di pinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis yang kiranya bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Nah, yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Nah, sales promotion ini merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya. Menjajakan itu maksudnya menjual. Jadi sales promotion ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menarik konsumen atau mendorong pembelian dengan segera dan untuk meningkatkan penjualan itu. Nah, yang ketiga di sini ada penjualan pribadi atau personal selling. Penjualan pribadi merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Nah, biasanya itu interaksi langsungnya ini dilakukan dengan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan konsumen, dan menerima pesanan. Nah, personal selling ini menciptakan hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga penjual dapat mengamati karakteristik dan kebutuhan calon pembelinya dari dekat gitu. Oke, kita lanjut ke publisitas.
Nah, di sini publisitas merupakan cara yang biasanya digunakan pengusaha untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu nih dan menyenangi produk yang kita pasarkan atau yang dipasarkan. Nah, publisitas ini juga merupakan pelengkap yang efektif bagi alat promosi lain seperti periklanan, personal selling, dan promosi penjualan. Nah, biasanya media akan bersedia mempublisitaskan suatu cerita kalau materinya dirasa cukup menarik atau patut dijadikan berita gitu. Dan yang terakhir di sini ada direct marketing. Nah, direct marketing merupakan sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur atau transaksi di sembarang lokasi. Nah, direct marketing ini maksudnya bukan pemasarannya harus langsung dengan tatap muka, tapi pemasarannya itu ditujukan secara langsung kepada seseorang gitu. Nah, direct marketing ini juga dilakukan melalui surat, telepon, email, dan alat penghubung non personal lainnya untuk berkomunikasi secara langsung atau yang kira-kira dapat alat komunikasi yang bisa mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Oke, selanjutnya yaitu penerapan bauran pemasaran. Nah, penerapan bauran pemasaran di sini ada 8. Yang pertama, pengenalan faktor dalam marketing mix. Yang kedua, ada pelaksanaan marketing mix. Yang ketiga, marketing mix harus seimbang. Nah, ini maksudnya dalam membuat strategi pemasaran atau marketing mix itu, keempat variabel yang digunakan harus dilakukan dengan seimbang. Jadi dari produk itu kualitasnya harus bagus, lalu price-nya sesuai nih dengan target pasar yang kita tuju. Kemudian place atau tempatnya harus strategis dan mudah untuk dijangkau oleh konsumen supaya mereka nggak mengalami kesulitan untuk memperoleh produk yang ditawarkan. Nah, yang terakhir ada promosi. Promosi juga harus maksimal dilakukan supaya strategi pemasarannya bisa berjalan lancar gitu. Kalau dari salah satu dari keempat variabel ini ada yang kurang bagus atau kurang maksimal, nanti strategi pemasarannya pun akan kurang memuaskan atau hasilnya nggak akan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, yang keempat ada marketing mix tidak boleh statis. Statis ini maksudnya tidak berubah, jadi diem gitu-gitu aja gitu. Oke, jadi perusahaan itu nggak boleh nih kalau misalnya terus-terusan menggunakan strategi pemasaran yang sama selama bertahun-tahun. Apalagi kalau misalnya keadaan dan situasi di sekitarnya itu tuh udah berubah gitu. Jadi strategi pemasaran harus disesuaikan dengan keadaan sekitar. Kalau misalnya keadaan sekitar berubah, berarti strategi pemasarannya juga harus diubah. Karena kalau misalnya strategi pemasarannya enggak mengikuti situasi dan keadaan, nanti perusahaan akan mengalami kerugian gitu. Lalu yang kelima ada marketing mix harus didasarkan pengalaman. Jadi kalau sebuah perusahaan itu ingin membuat strategi pemasaran, bagusnya didasarkan oleh pengalaman-pengalaman yang lalu. Nah, kalau misalnya mereka membuat strategi pemasaran berdasarkan dari pengalaman, biasanya strategi pemasarannya itu akan jauh lebih sukses. Yang keenam ada marketing mix disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Jadi dalam menetapkan marketing mix ini, perusahaan bisa nih menetapkan target penjualan yang diinginkan tuh kira-kira berapa gitu maunya. Tapi dilihat dulu keadaannya. Kalau misalnya keadaan perusahaannya lagi susah atau keuangannya terbatas, akan lebih baik kalau misalnya perusahaan ini menetapkan dulu strategi pemasarannya atau marketing mixnya, baru mereka bisa menetapkan target penjualannya yang diinginkan, yang kira-kira bisa dicapai. Ketujuh, marketing mix bertujuan jangka panjang. Nah, jadi untuk membuat strategi pemasaran itu kalau bisa perusahaan ini nih membuat strategi pemasaran yang kira-kira bisa digunakan dalam jangka panjang. Tapi maksudnya bukan berarti mereka nggak boleh bikin strategi pemasaran dengan jangka pendek. Hanya saja kalau misal mereka membuat strategi pemasaran dengan dalam jangka panjang, kestabilan perusahaan ini akan menjadi lebih baik
dan nggak membuang-buang tenaga juga. Nah, yang terakhir ada marketing mix tidak boleh meniru. Nah, jadi dalam melaksanakan marketing mix itu udah jelas nih kalau misalnya setiap perusahaan nggak boleh meniru strategi pemasaran atau marketing mix perusahaan lain. Karena setiap perusahaan itu memiliki kondisi dan situasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya marketing mixnya meniru perusahaan lain, itu akan merugikan perusahaannya sendiri gitu. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.